Shalom, semangat Yending. Sebelum kita mulai renungan kita berdoa sebelumnya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, renungan kita kali ini terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 15c. Saya akan membaca, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel setelah Musa. Begitu mereka sampai di tanah Kanaan, estafet kepemimpinan jatuh ke tangan Yosua. Sebagaimana kita tahu, di daerah Kanaan, mereka yang masih bisa dibilang pendatang, diingatkan dengan suatu komitmen, suatu statement bagaimana sebagai cerminan bangsa Tuhan. Ini diikrarkan oleh Yosua di depan bangsa-bangsa, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Karena di sekitar mereka masih banyak yang menyembah berhala. Di sekitar mereka masih banyak yang belum percaya kepada Allahnya Israel. Dalam kehidupan ini, kita pernah mungkin mendengar life is choice. Hidup adalah pilihan. Itu benar. Bahkan kita sering mendengar free will, kehendak bebas. Bagaimana ini kita terjemahkan dengan komitmen sang Yosua, si pemimpin Israel itu. Dalam kehidupan kita sekarang, fenomenal yang terjadi baik yang ada dalam keluarga kita, di sekitar gereja kita, dan lain sebagainya. Diingatkan kembali, Tuhan tidak membentuk manusia seperti boneka kayu yang dimainkan oleh dayang, atau seperti robot yang dikendalikan oleh remote control. Tuhan itu sangat bijaksana kepada setiap umatnya. Tapi jangan lupa, manusia itu adalah citra Allah. Manusia itu adalah imago Dei. Walaupun tadi dikatakan ada kehendak bebas, apapun dikatakan life is choice, hidup adalah pilihan, tapi kita sebagai manusia adalah citra Allah dalam kehidupan kita. Jangan lupa itu. Bagaimana firman ini menyapa setiap keluarga, dan bagaimana sebutan yang sering kita dengarkan bahwa kriteria keluarga Kristen adalah bahwa keluarga itu adalah gereja yang paling terkecil. Keluarga itu adalah negara yang paling terkecil. Bagaimana kita wujudkan pernyataan ini dalam keluarga saya, misalnya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, bahwa keluarga itu adalah gereja yang paling terkecil. Katakan dalam statistik HKBP bahwa di Indonesia kurang lebih 9
juta jiwa kepala keluarga yang menciptakan bahwa keluarga itu adalah gereja yang paling terkecil. Sebagaimana kita tahu tugas gereja adalah bersekutu, bersaksi, melayani. Begitu indahnya gereja itu. Gereja menjadi satu perwujudan daripada tugas gereja tadi. Bagaimana juga kita terjemahkan bahwa gereja, bahwa keluarga maksudnya adalah negara yang paling terkecil. Katakan negara kita dalam statistik terkini katakan 270 juta jiwa. Bagaimana setiap keluarga Indonesia mengartikan ini bahwa keluarga adalah negara yang paling terkecil, yang taat kepada negara, yang begitu mencintai negaranya. Tidak akan ada lagi keributan di Nusantara ini. Jika setiap keluarga merupakan gereja yang paling terkecil, tidak kita temukan lagi demo di sana sini. Kalau setiap keluarga menerjemahkan bahwa mereka adalah negara yang paling terkecil, pasti mengadopsi sebagaimana pendapat seorang presiden Amerika untuk mengobarkan semangat kenegarawannya. Jangan pernah katakan apa yang telah negara perbuat kepada saya, tapi katakanlah apa yang sudah saya perbuat kepada negara saya. Bagaimana kita menerjemahkan, jangan pernah mengatakan apa yang telah dibuat oleh Tuhan kepada saya, tapi katakanlah kepada Tuhan apa yang sudah Tuhan saya berikan kepada Tuhan. Jangan pernah kamu katakan apa yang sudah diberikan HKBP Petojo kepada saya, tapi katakanlah apa yang sudah saya berikan kepada HKBP Petojo. Sama dengan jika kita bertanya kepada orang tua kita, apa yang sudah Bapak dan Ibu berikan kepada saya? Itu kan pertanyaan yang sangat tidak sopan lah, katakan. Tanpa disebut pun itu, orang tua sudah banyak melakukan untuk anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana semangat jending pada tahun ini yang membangkitkan semangat keluarga, setiap keluarga Kristen untuk mewujudkan keluargaku adalah istanaku. Ini bukan lagu rohani sih, tapi sangat positif dalam kehidupan kita. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Firman ini mengingatkan bagaimana keluarga kita boleh jadikan sebagai istana yang paling indah. Keluarga kita ciptakan menjadi suatu yang paling indah, dermaga yang paling indah, puisi yang paling bermakna, mutiara yang paling indah. Karena dalam keluarga itu kita temukan suatu yang benar-benar kita jadikan keluarga sebagai mezbah pujian. Di zaman pandemi ini juga kita jadikan keluarga menjadi suatu persekutuan yang biasanya kita tidak rajin bersekutu antara
ayah, ibu, anak, jujur menjadi kesaksian bagi kita sekarang. Anak saya paling kecil, David, hampir setiap malam kita ibadah. Dan dia mendengar bahwa corona belum usai, masih berjalan, masih akan tetap ada sampai sekarang. Dia selalu berdoa tanpa kita suruh dia berdoa seperti itu. Tuhan, jauhkanlah corona itu. Tuhan, jauhkanlah corona, dengan bahasa anak-anak. Dia ikut merasakan bagaimana kalau misalnya kita agak lengah, kita nggak mau ibadah nih, karena kita memang hampir setiap malam ibadah, hampir setiap malam ganti-gantian. Kadang anak saya paling nomor 2 atau paling besar, kadang bapaknya atau ibunya. Kita jadikan keluarga itu menjadi mesbah pujian bagi Tuhan, agar kita tetap bersyukur akan apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan tidak akan pernah bersungut-sungut, dan selalu memberikan pujian kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bagaimana topik ini mengingatkan aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Jangan kepada kekuatan-kekuatan dunia. Kita tahu sebagaimana pencobaan kepada Tuhan Yesus ya, bahwa dunia ini punya kuasa, punya power. Tapi kekuatan Tuhan Yesus yang lebih power dari semua. Aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Di awal saya sampaikan bahwa hidup ini ada pilihan. Di dunia ini ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana engkau pilih? Ingat, yang lebar itu api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan memberkati. Sadar atau tidak sadar, saudara-saudara, kita diperhadapkan dengan beberapa pilihan. Bagaimana kita bijaksana mengambil satu keputusan dalam pilihan itu. Tadi sudah diberikan satu indikasi, satu petunjuk, yang lebar itu mati, yang sempit Tuhan memberkati. Bagaimana kita menerjemahkan itu? Jangan pernah salah pilih. Kalaupun tadi dikatakan free will, kehendak bebas. Ingat, Adam dan Hawa memakai kehendak bebas untuk berontak kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Terusir dari Taman Eden. Kasih itu membebaskan. Tapi jangan pernah salahkan atau mengambil kesimpulan yang salah terhadap pilihan itu. Bagaimana firman ini mengingatkan kembali, sesungguhnya kita di dunia sekarang ini banyak hal yang menjadi fenomenal dalam kehidupan kita. Tapi kembali kepada kita. Kembali kepada tadi citra Allah yang melekat pada diri kita. Bagaimana firman ini mengingatkan kita, aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku. Beribadah kepada Tuhan. Bagaimana firman ini kembali mengingatkan bahwa keluarga lepas keluarga adalah cerminan keluarga Tuhan. Sedikit mengingat bahwa tahun-tahun sebelumnya pernah di HKBP dibuat tahun keluarga, yang mengingatkan bahwa
keluarga itu adalah satu kesatuan. Bagaimana kita diingatkan di tahun Zending ini, ya, bagaimana kita mewujudkan bahwa saya, istri saya, suami, anak istri, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Biarlah keluarga menjadi mezbah pujian bagi Tuhan. Biarlah keluarga menjadi sesuatu yang boleh diterjemahkan sebagaimana tadi dikatakan, gereja yang paling terkecil, negara yang paling terkecil, dikala keluarga lepas keluarga, gereja lepas gereja. Sebagaimana penyataan dalam firman ini mengatakan bahwa sejahtera masyarakat, sejahtera gereja, sejahtera juga negara. Semangat Zending. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Diingatkan kembali bahwa aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Terima kasih atas sapaan firman Tuhan. Mengingatkan kami, keluarga lepas keluarga adalah mezbah pujian untuk Tuhan. Keluarga adalah negara yang paling terkecil, keluarga adalah gereja yang paling terkecil. Dan mampukan kami senantiasa untuk menetapkan pilihan kami tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami tetap mengimani bahwa kekuatan Tuhan lebih dahsyat dari pandemik yang ada. Kekuatan Tuhan akan mendominasi segala kekuatan dunia. Dan bagaimana setiap keluarga mengaminkan bahwa keluarga lepas keluarga perwujudan kerajaan Tuhan dalam hidup kami di dunia ini. Mampukan kami melakukannya dengan kekuatan pertolongan bimbingan Tuhan sebagai kepala gereja dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.